Saya ingin lagi mempertegas bertanya karena betulkah tadi saudara termohon menyatakan bahwa saudara itu sebenarnya ingin memperlihatkan, begitu ya? Betul ya? Betul, Majelis. Anda ini termohon itu paham tidak berkaitan dengan prinsip pengecualian informasi? Kalau Anda membuat ruang untuk orang melihat, entah itu melihat seluruhnya, melihat sebagian, Anda berarti tidak mengecualikan informasi tersebut. Kalau Anda mengecualikan, berarti Anda menutup orang untuk mendapatkan melihat hasil uji konsekuensi atau melihat informasi yang ingin Anda kecualikan. Itu prinsip dasar. Jadi dalam persidangan ini kami jadi rancu. Saudara ini itu mengecualikan 9 item yang ditutup oleh yang oleh pemohon dianggap ditutup, itu dikecualikan, sama sekali orang tidak boleh melihat. Atau sebenarnya Anda itu ingin memperlihatkan, ada kehendak untuk memperlihatkan. Berarti di situ Anda tidak melakukan pengecualian di situ. Ini mana yang benar? Izin Majelis, bahwa betul ijazah itu adalah dokumen yang terbuka, tetapi kami dengan melakukan prinsip kehati-hatian tersebut karena melindungi data pribadi berdasarkan. Iya, saya paham. Kita mengerti, iya kan ya. Bukan itu pertanyaan majelis. Anda ingin melindungi data pribadi, Anda ingin melindungi data siapa, itu haknya saudara. Anda dijamin oleh undang-undang untuk itu. Undang-undang PDP juga menjamin Anda sebagai untuk menjaga kerahasiaan pribadi. Undang-undang KIP juga menjamin hal tersebut. Pertanyaan majelis adalah, kalau tadi dalam keterangan yang saudara diberikan oleh anggota ingin memberikan, memperlihatkan, berarti kan Anda tidak menutup, tidak mengecualikan, gitu loh. Orang lain boleh tahu. Lain hari nanti masyarakat lain datang, itu juga harus Anda perlihatkan, tidak saja Bona Tua. Ya kan, sejauh dia mengajukan permohonan. Ini kan tadi disampaikan oleh anggota bahwa pemohon adalah untuk penelitian. Lain hari nanti ada peneliti lain datang untuk melihat naskah tersebut, dokumen ijazah tersebut, berarti harus diperlihatkan. Berarti Anda di sini tidak mengecualikan, gitu loh. Terbuka khusus kepada pemohon saja. Lah iya, kalau terbuka khusus kepada pemohon, gitu ya. Kenapa sejak awal, sejak dulu ada permohonan, tidak diberikan ijazahnya, dia suruh Anda perlihatkan. Jadi Anda tidak perlu melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen dan naskah ini, gitu loh. Karena kami sebagai badan publik itu tadi menganut prinsip kehati-hatian tersebut. Awalnya sudah kami tutup dulu, tetapi atas perintah majelis maka kami melakukan uji konsekuensi. Termohon, Siap. betul, majelis menyatakan memerintahkan termohon itu untuk melakukan uji konsekuensi. Karena termohon menyatakan bahwa informasi tersebut itu dikecualikan. Ya, termohon menyatakan dalam persidangan terdahulu dokumennya, betul dokumennya terbuka, tapi informasi yang di dalam dokumen tersebut, dalam dokumen ijazah itu adalah dikecualikan. Saudara menyatakan demikian dalam persidangan, maka adalah hak saudara untuk termohon untuk melakukan uji konsekuensi, itu perintahnya majelis. Iya kan ya. Nah, tapi di sisi lain dalam persidangan hari ini saudara kembali menyatakan bahwa informasi dalam dokumen tersebut terbuka kepada pemohon. Iya kan? Terbuka berarti informasi tersebut tidak dikecualikan. Anda tidak melakukan pengecualian. Kalau Anda melakukan pengecualian, seluruhnya ditutup. Pemohon tidak memiliki, tidak punya hak akses untuk melihat. Ya, karena kami sudah melakukan uji konsekuensi tersebut dan melakukan eksternal, bahwa di dalam putusannya itu melakukan kita membuka dengan cara memperlihatkan kepada pemohon saja, tetapi tidak boleh didokumentasikan, Ya, itu namanya Anda tidak mengecualikan. Ya kan, itu nanti perintah majelis akan mengkaji. Ya kan, Anda tidak mengecualikan. Dalam SK uji konsekuensi Anda berikan ini, ya kan, itu kan Anda juga mengatakan itu diberikan dengan setelah jangka waktu pengecualian informasi publik yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang berkerasnya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Anda mengatakan demikian dalam SK ini. Sekarang Anda menyatakan berbeda lagi. Ya, akan diberikan sebagian. Jadi mana nih? Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Ini tadi dalam video yang barusan kita lihat bersama, terlihat bahwa para kuasa hukum daripada Jokowi yang saat di video tadi ketika di persidangan dilontarkan atau diberikan beberapa pertanyaan yang menyanggah apa yang sudah mereka nyatakan selama ini, bahwa Jokowi itu
menunjukkan daripada ijazahnya. Nah, teman-teman, tadi dalam video mereka dilontarkan beberapa pertanyaan yang menurut saya itu luar biasa sekali, dan juga jawaban dari mereka luar biasa sekali, teman-teman. Mereka juga bisa menyanggah apa maksud daripada tujuan hakim mempertanyakan hak demikian. Nah, salah satu tadi yang kita dengar dan kita lihat bersama tadi, kalau teman-teman sudah menonton videonya, yaitu hanya mengantisipasi atau menjaga privat atau privasi daripada data pribadi Jokowi, istilahnya agar tidak disalahgunakan. Tetapi ketika tadi kita lihat jaksa mengatakan saya paham maksud Anda, ya kenapa sampai detik ini, kenapa sampai sekarang masih belum bisa diunggah, masih belum bisa kita lihat, karena dia adalah seorang mantan daripada presiden kita yang istilahnya lumayan lama. Dia lumayan lama, udah 2 periode dia pegang atau 10 tahun menjadi daripada presiden. Itulah yang menjadi daripada pertanyaan kita, yang menjadi daripada rasa penasaran kita, kenapa masih belum bisa dibuktikan, kenapa masih belum bisa ditunjukkan kepada kita. Nah, teman-teman, di sini sudah ada beberapa tanggapan. Mari kita baca biar lebih jelas. Yang pertama, kasus ijazah Jokowi sekarang ada beberapa jalur hukum yang jalan bareng. Ini rangkuman hasil sidang atau keputusan terbaru per Juni tahun 2026. Yang pertama, gugatan Citizen Lasuit di PN Surakarta ditolak. Sidang putusan dibacakan 14 April tahun 2026 secara daring. Hasilnya, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Alasannya eksepsi dari pihak tergugat dikabulkan, jadi pokok perkara tidak diperiksa. Hakim menilai mekanisme CLS dipakai untuk lingkungan hidup, kepentingan negara, bukan kasus ijazah. Biaya perkara 537.000 dibebankan ke penggugat. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, bilang Jokowi merasa lega karena putusan hakim mencerminkan keadilan. Nah, teman-teman, di sini ada juga lah ya yang menjadi daripada beban atau biaya yang 537.000 ini ternyata tidak terlalu besar, teman-teman. Dan kedua, sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat dimenangkan pemohon. Ini soal keterbukaan salinan ijazah yang dipakai Jokowi saat nyalon tahun 2014 dan tahun 2019. Yang pertama, 13 Januari tahun 2026, KIP putuskan salinan ijazah itu informasi publik yang wajib dibuka, dan perintahkan KPU menyerahkan. Yang poin kedua, 21 Januari tahun 2026, sidang pemeriksaan saksi dari KPU dan Polda Metro Jaya. Dan poin ketiga, 9 Februari tahun 2026 ini juga KPU serahkan salinan fotokopi ijazah yang dilegalisasi tanpa penyutingan ke pemohon Bonatua Silalahi. Yang terakhir, teman-teman, 13 Februari tahun 2026 KIP diputuskan ke dokumen tersebut informasi terbuka dengan ketentuan perlindungan data tertentu. Nah, teman-teman, ternyata di sini sudah diberitahukan, sudah dinyatakan bahwa seharusnya ijazah Jokowi itu tidak lagi bersifat privat. Bahkan jaksa sendiri mengatakan itu adalah boleh dipublikasikan kepada masyarakat, istilahnya agar rasa penasaran, rasa ragu mereka selama ini bisa hilang, dan juga ketika mereka sudah melihat sendiri apakah itu asli atau palsu, biar juga nanti mereka yang menilainya sendiri. Nah, teman-teman, keempat, uji materi di MK oleh Roy Suryo CS. Roy Suryo, Rismon Syanipar, Tifaucia Tisuma akan ajukan uji materi pasal
pencemaran nama baik dan UIT ke MK. Sidang lanjutan digelar pada tanggal 13 Februari tahun 2026 bulan lalu. Hakim MK minta mereka perbaiki legal standing karena belum jelas kedudukan hukumnya. Jajatan dari persidangan PN Solo pada Januari tahun 2026 bulan lalu, ex Wakapolri Oe Groseno jadi saksi fakta 13 Januari tahun 2026. Dia menyebut ada perbedaan hologram, materai tanda tangan dan foto di ijazah yang beredar VS ijazah asli teman seangkatan. Nah, teman-teman, luar biasa sekali apa yang menjadi daripada pembahasan apa yang sudah mereka cantumkan, dan mudah-mudahan kita bisa paham ya maksud dari setiap kalimat yang sudah kita baca, teman-teman. Nah, catatan dari persidangan PN Solo tahun 2026 per Januari bulan lalu, ex Wakapolri Oe Groseno jadi saksi fakta 13 Januari tahun 2026. Dia menyebut ada perbedaan hologram, materi tanda tangan dan foto di ijazah yang beredar VS ijazah asli teman seangkatan. Intinya, jalur perdata CLS di Solo sudah gugur atau tidak diterima. Yang kedua, jalur informasi publik salinan ijazah sudah dibuka KPU. Jalur pidana Polri hentikan penyidikan karena nyatakan asli, tapi berkas Roy Suryo dan Dr. Tifa di Polda Metro Jaya sudah P21 dan akan disidangkan. Nah, teman-teman, itulah beberapa pernyataan yang barusan kita baca, dan nanti kalau ada tanggapan-tanggapan daripada teman-teman boleh dicantumkan di kolom komentar. Demikian dulu bahasan kita, dan jangan lupa terus karena ini masih ada lagi episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.